Stop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Kotronada, NIM 19.03.211.0035, Prodi Agribisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan struktur pasar output dan input. Pasar output. Pasar output adalah pasar yang menjual belikan suatu produk, jasa, atau barang sebagai hasil produksi suatu perusahaan sehingga dapat membentuk suatu harga keseimbangan. Terdapat macam-macam pasar output, diantaranya yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik yaitu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, barang yang di pasar bersifat homogen, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar, pelaku mudah keluar masuk pasar, dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Penjelasan kurva pasar persaingan sempurna yaitu fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand, kemudian memiliki slope yang negatif, kemudian fungsi penawaran yang memiliki slope positif, namanya pasar. Berarti di situ terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan atau permintaan dan penawaran dan harga yang terbentuk yang ada di pasar terbentuk ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi, berpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen-produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Dalam hal ini, harga keseimbangan adalah di P bintang, kemudian jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga ini tidak serta-merta, tetapi ada proses tawar-menawar antara produsen-produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tersebut. Kemudian misalnya saja jika harga yang berlaku di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q1. Kemudian, sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran, maka harga barang tersebut akan terdorong ke bawah dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki karakteristik yaitu hanya terdapat satu orang penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip, terdapat hambatan masuk pasar, teknologi, modal, dan lain-lain. Produsen atau penjual bertindak sebagai price-setter atau penentu harga. Penjelasan mengenai kurva monopoli yaitu di pasar monopoli kurva permintaan memiliki slope yang negatif, kemudian kurva marginal reviewnya memiliki slope yang negatif juga, tetapi besar slope tersebut 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti ini, maka harga itu keuntungan yang maksimal itu tercapai ketika MR sama dengan MC. Jadi
MR berpotongan di MC. Maka jumlah output yang bisa dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Q bintang. Pada jumlah barang sebesar Q bintang ini, maka seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, maka penerimaan seorang monopolis sebesar O Q bintang, B dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan O Q bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA. Jadi persatuannya sebesar OA, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA. C dan Q bintang. Dengan demikian, maka dalam pasar monopolis seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki karakteristik yaitu terdiri dari sulit dimasuki perusahaan baru, terdapat banyak pembeli, terdiri dari sekelompok kecil dalam perusahaan, produknya bersifat homogen atau terdiferensiasi, dan sangat penting dalam periklanan yang dilakukan secara intensif. Penjelasan mengenai kurva oligopoli. Ketika seorang oligopolis menetapkan kenaikan harga sebesar 10%, maka ia akan kehilangan permintaan sebesar lebih dari 10%, sehingga Q1 akan bergerak menuju Q3. Begitupun sebaliknya, jika seorang oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, maka ia akan memiliki pertambahan permintaan lebih sedikit dari 10%. Yang keempat yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki karakteristik yaitu terdapat banyak perusahaan, komoditas yang dihasilkan berbeda jenis, perusahaan mempunyai sedikit, kekuasaan yang dapat mempengaruhi harga, rendahnya suatu hambatan yang memasuki pasar, dan sangat aktif dalam persaingan promosi. Penjelasan mengenai kurva pasar monopolistik yaitu bentuk kurva dari pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli. Hanya saja perbedaannya yaitu kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian lereng kurva permintaannya itu lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian, keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk jika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue. Dapat dilihat dari kurva monopolistik ini, marginal cost dan marginal revenue-nya bertemu pada titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q bintang, sementara jumlah harga yang akan dijual adalah ditarik dari Q bintang ke kurva permintaan harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang, sementara seorang monopolistik akan menghasilkan produk Q bintang dan dengan biaya sebesar OC persatuannya, sehingga jika ditotal merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar O, Q bintang, B, dan C, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolis adalah C, P bintang, A, dan B. Yang kedua yaitu pasar input. Pasar input adalah pasar yang menjual faktor produksi yang akan dipergunakan untuk kegiatan produksi komoditas, di mana karakteristik pasar input yaitu tidak berwujud kegiatan permintaan dan penawaran. Faktor produksi dilakukan dengan jumlah besar. Penawaran input tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia pada berbagai tingkat harga. Karakteristik penawaran input tenaga kerja yaitu
Pada penawaran tenaga kerja harus dibedakan antara jumlah yang ditawarkan di pasar tenaga kerja. Jumlah penawaran tenaga kerja untuk industri secara keseluruhan berbentuk vertikal. Bentuk kurva penawaran tergantung pada pasar yang dihadapi oleh produsen. Jumlah tenaga kerja untuk perusahaan tertentu memiliki slope yang positif tergantung dari tingkat upahnya. Kurva. Penjelasan kurva pada penawaran input tenaga kerja. Jadi, kita bisa lihat pada kurva penawaran input ini, jika seandainya seluruh perusahaan itu menghadapi penawaran tenaga kerja, maka tenaga kerja yang dihadapi oleh seluruh perusahaan itu di dalam jangka pendek itu berbentuk vertikal. Artinya, penawaran tenaga kerja ini tidak bisa berubah secara cepat karena untuk menambah ketersediaan ketenaga kerjaan membutuhkan waktu yang lama, sehingga bagi keseluruhan industri jika terjadi kenaikan upah, maka itu tidak bisa menggeser kurva penawaran atau menambah kurva penawaran dalam jangka yang pendek. Kemudian sebaliknya, bagi sebagian industri, misalnya itu ada industri kosmetik, maka kurva penawaran tenaga kerja yang dihadapi bisa berbentuk memiliki slope yang positif. Artinya, jika ada kenaikan upah tenaga kerja, maka ada kemungkinan penawaran ketenaga kerjaan juga mengalami peningkatan. Ini yang bisa dihadapi oleh sebagian kecil industri. Nah, setelahnya kita sudah menjelaskan tentang penawaran, kita juga perlu membahas permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Permintaan tenaga kerja di pasar input pada pasar persaingan sempurna memiliki beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan jumlah pemakaian tenaga kerja, yaitu tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena menambah penggunaan tenaga kerja, tambahan penerimaan dari pemakaian tenaga kerja pada saat perusahaan melakukan kegiatan produksi, berlaku kaidah teori produksi yaitu hukum law of diminishing return, yaitu penambahan pemakaian tenaga kerja yang terus-menerus menyebabkan kenaikan produksi yang pada titik tertentu kenaikan produksinya semakin berkurang. Penjelasan kurvanya, pasar input pada pasar persaingan sempurna dapat dilihat pada kurva permintaan tenaga kerja sama dengan kurva marginal value product of labor, yaitu tambahan output sebagai akibat dari tambahan input memiliki bentuk slope yang negatif, di mana MPI kali P atau MFPI didapatkan dari perkalian antara marginal produk dan harga produk. Jadi nilainya semakin lama semakin turun. Dapat diketahui marginal produk memiliki bentuk seperti huruf U yang terbalik, yaitu ada titik maksimal. Setelah itu penambahan input justru menurunkan pendapatan outputnya. Marginal produk jika dikalikan dengan harga maka akan menghasilkan marginal value produk. Marginal value produk inilah yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Permintaan tenaga kerja di pasar input pada pasar monopoli. Perusahaan ini memiliki tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan maksimal serta akan terus menambah jumlah pemakaian inputnya sepanjang tambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input tersebut masih lebih besar dari biayanya. Penjelasan kurva permintaan input perusahaan monopoli ataupun pasar monopoli. Perusahaan monopoli akan terus menambah jumlah pemakaian inputnya sepanjang tambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input tersebut masih lebih besar dari biayanya yang dalam hal ini adalah upah tenaga kerja W. Pada perusahaan monopoli, nilai MR-nya selalu lebih rendah daripada P pada berbagai tingkat output, sehingga kurva MRPL selalu lebih rendah dari MVPL pada berbagai tingkat pemakaian input. Pada kurva tersebut ditunjukkan bahwa jika upah tenaga kerja sebesar 3.000, maka perusahaan monopoli akan menggunakan tenaga kerja sebesar L1 pada saat MRPL sama dengan W. Sedangkan perusahaan persaingan sempurna akan menggunakan tenaga kerja sebanyak L2
pada saat MFPL sama dengan W. Terlihat bahwa L1 kurang dari L2. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.